got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 old thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah vlog yang berisi tentang manajemen sumber daya manusia, perencanaan, dan pengorganisasian. Semoga di video kali ini dapat memberikan informasi dan wawasan serta manfaat bagi kita semua. Baiklah, langsung saja ke materinya, yaitu manajemen sumber daya manusia, perencanaan, dan pengorganisasian. Definisi manajemen sumber daya manusia adalah suatu rangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengarahan, dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan seperti sinkronisasi, penggabungan, pelatihan, integrasi, pemeliharaan, dan pengakhiran hubungan kerja sumber daya manusia agar berbagai tujuan individu, organisasi, dan komunitas dapat tercapai. Adapun tujuan manajemen sumber daya manusia, tujuan utama sumber daya manusia adalah menciptakan tenaga kerja yang produktif, kompeten, dan memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi. Selain itu, manajemen sumber daya manusia juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Menurut para ahli, beberapa pakar menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya manusia merupakan fungsi strategis dalam organisasi. Michelle Armstrong memandang manajemen sumber daya manusia sebagai pendekatan strategis dalam rekrutmen, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya manusia yang selaras dengan visi dan tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Yang kedua, menurut Gary Dassler, mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai proses pengelolaan karyawan sejak rekrutmen hingga pensiun guna mencapai kinerja optimal secara individu maupun kelompok sesuai tujuan organisasi. Menurut Edwin Filippo, menekankan bahwa manajemen sumber daya manusia mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, koordinasi, dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan tenaga kerja. Terdapat fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber manusia menurut Pradana tahun 2024 ada 2, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. Yang pertama, fungsi manajerial mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan kedisiplinan pemberhentian karyawan. Perencanaan sumber daya manusia yaitu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi, termasuk lingkungan eksternal yang berperan penting dalam menentukan kebutuhan sumber daya manusia. Selanjutnya itu ada kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Waktu perencanaan sumber daya manusia yaitu perencanaan sumber daya manusia ada jangka pendek. Perencanaan sumber daya manusia jangka pendek berfokus pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja kurang dari 1 tahun untuk mendukung kelancaran operasional seperti pengisian posisi kosong dan penyesuaian beban kerja. Perencanaan sumber daya manusia jangka menengah itu mencakup periode 1 hingga 5 tahun dan berkaitan dengan pengembangan sumber daya melalui pelatihan, promosi, mutasi, serta perencanaan suksesi. Perencanaan sumber daya manusia jangka panjang itu bersifat strategis untuk periode lebih dari 5 tahun. Dengan tujuan menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan visi, misi, dan arah organisasi di masa depan. Ada
Adapun faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia yaitu faktor eksternal. Perencanaan sumber daya manusia dipengaruhi kondisi ekonomi, tingkat pendidikan tenaga kerja, kebijakan pemerintah, serta perubahan pasar kerja yang mempengaruhi ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja. Ada faktor internalnya juga dari perencanaan sumber daya manusia, itu dipengaruhi kebutuhan tenaga kerja, struktur organisasi, tingkat perputaran karyawan, serta kebijakan manajemen sumber daya manusia. Adapun pihak-pihak yang ikut terlibat dalam pengorganisasian sumber daya manusia, manajemen tingkat atas menentukan strategi, kebijakan, pembagian tugas, dan penyerahan otoritas agar organisasi mencapai tujuannya. Yang kedua itu manajer lini yang mengatur alur tugas, melaksanakan pekerjaan, dan mengkoordinasikan tim semua sesuai instruktur organisasi. Selanjutnya ada departemen SDM atau HR, merancang dan menetapkan pengaturan sumber daya manusia termasuk struktur jabatan, deskripsi pekerjaan, pelatihan, dan penempatan karyawan. Yang selanjutnya ada pengawas dan pimpinan unit yang mengatur pelaksanaan tugas karyawan, memastikan proses kerja sesuai struktur dan koordinasi operasional. Selanjutnya ada karyawan atau pegawai yang melaksanakan tugas, memikul tanggung jawab, dan berkontribusi pada efektivitas kerja selama dalam organisasi. Nah, ada juga hubungan perencanaan dan pengorganisasian. Perencanaan menetapkan kebutuhan sumber daya manusia, sementara pengorganisasian memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi melalui struktur yang efisien. Keduanya bekerja sama untuk menjamin strategi sumber daya manusia selaras dengan operasional organisasi dan mencapai tujuan strategi. Ada juga dampak pengorganisasian terhadap efektivitas kerja. Pengorganisasian sumber daya manusia menyusun tugas, kewenangan, hubungan kerja, dan koordinasi antar unit, struktur yang jelas namun memungkinkan karyawan bekerja sesuai keahlian mereka, meningkatkan produktivitas, mengurangi tumpang tindih tugas, dan mempercepat proses kerja. Akhir kata, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton vlog tugas saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.